Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Aziz dari Prodi Pendidikan Jasmani, NEM 2022 411 026. Di sini saya mendapatkan tugas matkul Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan Pancasila. Materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama, zaman penjajahan. Yang kedua, kebangkitan nasional. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Yang keempat, masa setelah proklamasi kemerdekaan. Yang kelima, diskusi pembentukan kelompok dan materi. Zaman penjajahan awal abad 16, setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad 16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesat di Indonesia. Kemudian zaman penjajahan akhir abad 16, Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan VOC yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah kompeni. Kemudian zaman penjajahan abad ke-17, Belanda pada awalnya menguasai daerah strategis dan kaya akan rempah-rempah dan nampaknya memperkuat kedudukannya dengan kekuatan militer. Kemudian zaman penjajahan pada tahun 1830 sampai 1970, Belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa. Selanjutnya, kebangkitan nasional. Yang pertama, pada abad 20 di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Yang kedua, Republik Filipina pada tahun 1898 yang dipelopori Jose Rizal. Yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsushima pada tahun 1905. Yang keempat, gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Cinanya pada tahun 1911. Yang kelima, adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa, yaitu kebangsaan nasional pada tahun 1908 dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirosodo dengan Budi Utomo. Yang keenam, Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga segera itu memuncullah organisasi pergerakan lainnya. Kemudian proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia, menurut Nanpo Gun atau pemerintah tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan. Tanggal 17 Agustus 1945, pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk panitia itu, pada tanggal 8 Agustus untuk daerah selatan atau Nanpo-gun, jadi penguasa tersebut juga meliputi kekuasaan wilayah Indonesia menurut Soekarno. Jenderal Tosi pada tanggal 9 Agustus memberikan
kepadanya 3 cap, yaitu yang pertama, Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Mohatta sebagai Wakil Ketua, Rajiman sebagai anggota. Yang kedua, panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus itu. Yang ketiga, cepat atau tidaknya pekerja panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, ternyata bahwa panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang semula adalah bentuk dari pemerintah tentara Jepang. Kemudian sejak Jepang jatuh dan kemudian ditambahnya 6 anggota baru atas tanggungan sendiri, maka berubahlah sifatnya dari Badan Jepang menjadi Badan Nasional sebagai badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Adapun 6 anggota baru, yakni yang pertama Wiranata Kusuma, yang kedua Ki Hajar Dewantara, yang ketiga Kasman Singodimedjo, yang keempat Sajuti Melik, yang kelima Iwakusuma Sumantri, dan yang keenam Ahmad Soebardjo. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun terdapat beberapa pendapat dalam pelaksanaan serta waktu proklamasi. Perbedaan itu terjadi antara golongan pemuda. Dalam masalah ini, golongan pemuda lebih agresif, yaitu untuk menghentikan kemerdekaan secepatnya mungkin. Perbedaan itu memuncak dengan diamankan Ir Soekarno dan Mohatta ke Rangas Dongklok agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Setelah diadakan pertemuan di Penjambon, Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah, maka ditunggu Soekarno-Hatta setuju untuk dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan di Jakarta. Untuk mempersiapkan proklamasi tersebut, maka pada tengah malam Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau, di mana telah berkumpul di sana Diah Bakri, Suyuti Malik, Iwakusuma Sumantri, Chairul Saleh, dan kawan-kawan, menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi. Setelah diperoleh kepastian, maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Ahmad Soebardjo, Soekarni, Chairul Saleh, Diah Suyuti Malik, Buntara, Iwakusuma Sumantri, dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarno-lah yang diterima dan diketik oleh Suyuti Malik. Sidang PPKI. Sehari setelah proklamasi, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI menegakkan sidang pertama dengan membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah panitia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. Yang pertama, sidang pertama 18 Agustus 1945. Sidang dihadiri 27 orang dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menetapkan rancangan hukum dasar setelah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami beberapa perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, kemudian menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Kemudian sidang kedua 19 Agustus 1945. Sidang kedua PPKI berhasil menentukan ketetapan, yakni yang pertama tentang daerah provinsi dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama Jawa Barat, yang kedua Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil. Yang kedua untuk Sumatera, waktu kedudukan koti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang. Yang ketiga untuk sementara waktu kedudukan kota diteruskan sampai sekarang. Hasil dari ketiga dalam sidang tersebut adalah dibentuknya kementerian atau departemen yang meliputi 12 departemen, yaitu yang pertama Departemen Dalam Negeri, yang kedua Departemen Luar Negeri, yang ketiga Departemen Kehakiman, yang keempat Departemen Keuangan, yang kelima Departemen Kemakmuran, yang keenam Departemen Kesehatan, yang ketujuh Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedelapan Departemen Sosial, yang kesembilan Departemen Pertahanan, 10 Departemen Penerangan, 11 Departemen Perhubungan, 12 Departemen Pekerjaan Umum atau Sekretariat Negara 1995. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Secara ilmiah, proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian, yakni sudut ilmu hukum. Secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional. Yang sudut politik ideologis, proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara. Proklamasi Republik Indonesia. Kemudian pembentukan kelompok diskusi. Yang pertama, pembentukan kelompok lintas prodi
atau program studi atau satu prodi. Yang kedua, terdapat 11 materi dan 11 kelompok. Yang ketiga, mengisi nama kelompok dan nama prodi pada file kelompok diskusi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat, mengumpulkan tugas berupa PowerPoint dan makalah. Yang kelima, materi dapat bersumber dari artikel dan buku, dituliskan daftar pustaka. Yang keenam, presentasi materi sesuai urutan kelompok di setiap pertemuan mata kuliah mulai Zoom. Yang ketujuh, deadline pengumpulan 2 Oktober 2022. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.